Bismillahirrahmanirrahim. Agar pekerjaan halal, berkah, dan manfaat. Dengan bekerja, hati kita menjadi tenang. Pikiran kita menjadi tenang. Tenang karena tidak diliputi oleh pernik rintangan keduniaan yang menghijab seseorang hamba dari melakukan penghambaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kadzal hasadu an yahlibal qadaru wa kadza faqru an yakuna kufra." Hampir-hampir penyakit hasud iri hati mengalahkan derajat pangkat yang dimiliki seseorang, dan hampir-hampir kefakiran menghantarkan pada kekufuran. Kekufuran merupakan sebuah dari terhijabnya seseorang dari menghamba kepada Allah disebabkan mementingkan kehidupan duniawi, seolah dunia bagaikan Tuhan yang kedua baginya. Itulah sebabnya disebutkan sebagai hampir-hampir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya ada kejadian dunia yang tidak mampu ditahan oleh seorang hamba. Penyakit, menurunnya daya penglihatan, pendengaran, kekuatan adalah bagian dari dunia yang tidak mampu dihalangi oleh seorang hamba. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi yang paling utama dan diutamakan dalam penghambaan. Sahabat muslim dimanapun berada yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syairiyah dan disandarkan pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi jaa'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa man talabad dunya halalan muqasiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa mencari kehidupan dunia dengan jalan halal karena niat menjaga kehormatannya dari suatu masalah dan niat usaha menafkahi keluarganya, menyantuni tetangganya yang kekurangan, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan di malam purnama. Dan barang siapa mencari dunia dengan jalan halal, namun karena niat menumpuk-numpuknya, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dibenci olehnya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi orang yang bekerja, yaitu agar meniatkan diri untuk mencari rezeki yang halal. Meski demikian, kita tidak boleh lupa agar memperbagusi niat bahwa kerjanya tersebut adalah semata untuk menjaga kehormatan diri dan agamanya, menafkahi keluarganya dari hasil bekerja yang baik
serta tidak lupa untuk berderma kepada sesama. Ini semua berlaku untuk rezeki yang halal. Masih ada ancaman, yaitu bahwa bagi seseorang yang bekerja hanya karena niat menumpuk harta, maka kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi dibenci. Barang siapa dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti neraka tempatnya kembali. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah dimanapun kau berada, Al-Qisah Nabi Daud alaihi salam suatu ketika pergi meninggalkan kerajaannya. Kemudian salah satu dari penjelasannya yang dengan setia mendampinginya ditanya mengenai kisah perjalanan beliau itu. Ya faqama taqulu fi Dawud. Wahai pemuda, bagaimana pendapatmu tentang Daud? Lantas orang yang dipanggil pemuda itu menjawab, Ni'mal abdu, huwa ghairu anna fihi khaslatan. Sebaik-baik hamba, dia memiliki sebuah pekerti yang belum pernah diketahui selama ini. Orang itu lalu bertanya, Wa ma hiya, apa itu? Pemuda itu menjawab, suatu ketika ia memakan harta dari baitu al-malnya kaum muslimin. Karena sebagai raja, ia boleh mendapatkan gaji darinya. Namun ketika itu ia menerima wahyu bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang makan dari hasil jerih payah sendiri, dari sebuah tangannya sendiri. Min kadzdzaba yadihi, selepas menerima wahyu itu, beliau bersegera beranjak menuju mihrab, tempat ia bersujud. Serambi menangis terseduh. Serambi merenung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi allimni san'atan a'maluha biyadayya tuhnini biha an baiti malil muslimin. Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sebuah pekerti yang bisa aku kerjakan dengan tanganku dan mampu menghindarikan aku dari harta baitu al-malnya kaum muslimin. Lantas doa Nabiullah Daud alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadanya untuk membuat baju besi dan menundukkan besi. Bahkan di tangannya besi yang keras dapat menjadi bubur yang siap dibentuk sesuai keinginannya. Sejak saat itu, setiap kali ia selesai melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, ia bekerja membuat baju besi, lalu dijualnya ke pasar. Hasilnya ia pergunakan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kisah Daud ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Saba ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ. Dan sungguh
telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Dan kami berfirman, Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa anna lahul hadid. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melakukan dan kami telah melunakkan besi untuknya. Ani'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan bekerjalah kebajikan dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 80, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkisahkan tentang pekerjaan Nabi Daud alaihissalam dengan firman-Nya, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Sudahkah kamu bersyukur kepada Allah? Gambaran dari kisah ini menjadi penjelasan bagi tema yaitu hendaknya kita berburu rezeki yang halal. Jangan hanya yang halal, tapi yang lebih menyelamatkan. Jangan sekedar yang menyelamatkan, tapi juga harus yang membawa manfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Apalah artinya rezeki yang halal jika tidak menyelamatkan diri kita di dunia dan akhirat? Apalah artinya rezeki yang halal jika tidak mampu membawa manfaat? Sungguh, sebaik-baik diri seorang hamba adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ahabbun nasi ila lillahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik hamba di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat buat sesamanya. Demikian itu merupakan teladan Nabi. Maka sebagai umatnya hendaknya kita meneladani kisah-kisah mulia di atas, supaya kita tercatat sebagai sebaik-baik hamba. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun kau berada, kita berdoa kepada Allah, memohon dan berharap hanya kepada Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selamat, bermanfaat terhadap sesamanya, bekerja yang giat tanpa putus asa, yang menjadikan untuk kita tetap taat dan jauh dari kekufuran. Saya akhiri penyampaian ini dengan mengucapkan, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan semesta alam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.